Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Roy Channel, yang saya baru bikin. Bisa lihat di sini ada subscribe, komen, like, dan share ya. Saya akan membahas sebuah perjalanan saya. Saya kan tukang ojek online, dan saya sempat lihat kemarin di media sosial ada yang bilang, kok kenapa ya ojek online, Gojek sama Maxim kayak yang keki. Ada yang pernah bikin status gitu, saya komen. Saya pribadi seorang ojek online merasa tersinggung karena ucapan yang dia bilang, karena kata saya berbeda kantor tapi sama aja lah, kita namanya juga cari uang di jalan. Perasaan saya kalau ketemu sama Maxim, driver Maxim, saya gak pernah tuh kayak keki atau gimana. Malahan dia sopan ya, saya juga karena lebih sopan ya. Karena saya belum pernah yang namanya sensi karena keadaan Maxim. Perasaan saya sama aja lah, semuanya di jalan cari uang gitu. Malahan saya suka merangkul, sharing-sharing, saya kasih ilmu, walaupun itu Gojek atau Grab atau Maxim, Indrapal, pasti saya kasih masukan. Karena saya di ojek online udah hampir 4 tahun 5 tahun, dan saya pun ya banyak lah rintangan yang harus saya hadapi gitu. Kayak seperti tadi kejadian, saya padahal itu cuman gak bawa helm, saya cuman pakai helm yang saya pakai. Saya paling agak jauh lah dari pangkalan, paling sekitar 200 meter. Pas saya itu nungguin, saya mau permuk gitu. Dan tiba-tiba ada 3 orang pangkalan ojek nyamperin saya, dan dia ngomong yang tidak enak lah. Kamu ngapain di sini? Kamu nggak lihat di sini ada pangkalan ojek? Sambil dia muka marah. Ya saya jawab, Pak, saya mah di sini bukan nyari orderan, bukan saya ngambil orderan. Lagian akun saya mah akunnya ya bawa makanan kayak gosen, saya nggak pernah bawa orang gitu. Walaupun bawa orang, saya nggak pernah ambil di pangkalan. Karena saya sudah tahu aturannya. Ojek online tidak boleh ngambil orderan di dekat pangkalan atau di dalam pangkalan. Walaupun masih juga itu tidak bisa. Saya udah tahu, saya jelaskan, Pak, Bapak cari uang, saya cari uang. Bapak harus lihat dulu dong. Masa saya bawa orderan gak bawa helm? Pikir aja apa pakai logika, kata saya. Saya udah tahu aturannya. Gak boleh bawa penumpang di dekat area pangkalan ojek. Saya pun itu tahu. Yang dulu berkumpul-kumpul instruksi harus kompromi dulu sepangkalan ojek, saya ikut. Dan dulu pun saya pernah ngalamin gitu, di demo sama angkot sama pangkalan ojek. Aku pernah. Dan kata saya, yang penting saya nggak ngambil orderan di pangkalan ojek. Lagian kan akun saya juga saya udah jelasin. Saya di sini walaupun saya narik, pasti saya bawa makanan atau gosen gitu. Saya emang gak pernah namanya kayak bawa penumpang deket pangkalan ojek. Tau lah, saya juga menghargai lah. Saya cari uang, pangkalan cari uang. Saya pun
emang saya emosi, tapi kata lain ya saya daripada rumit harus panjang masalahnya, walaupun itu masalah yang enggak inilah yang bikin saya tidak enak itu dia memfitnah saya, karena dia pikir saya bawa orderan orang di dekat ada pangkalan ojek. Itu salah besar. Maaf ya, ini agak burem poek karena ini lampunya agak burem. Kita lanjut lagi ya. Dan saya pun di jalan, saya sih nggak masuk komunitas ya, bisa disebut saya single fighter sendiri, tapi berani itu bukan karena saya arogan di jalan, bukan. Sendiri berani itu dalam kata lain kayak seperti ya saya nggak bakalan nyerang duluan kalau orang nggak nyerang saya duluan. Saya bukan asli orang Bandung. Saya di sini bisa dikata Sunda mah Umara. Saya asli dari Ciamis. Tapi saya Umara di Bandung. Saya bisa nitipin diri saya gitu. Kayak nitipin saya harus saling menghargai lah. Saya ngomong sama yang lebih tua dari saya harus ngomong gimana. Sama yang bawah harus gimana, saya selalu sopan. Karena apa ya, kita itu gak harus sopan sama yang di atas aja gitu. Saya sama yang di bawah pun kita harus sopan. Apa kata dari sopan itu, kayak ke yang bawah kita harus memberi contoh yang baik lah. Seperti kayak gimana ya, jadi kita ke yang bawah umur kita harus kayak seperti guru lah. Saya harus memberi contoh yang baik gitu. Ya, kalau kita memberi contoh yang tidak baik, orang lain pun menilai kita ya tidak baik. Kalau kita memberikan contoh yang baik, orang lain pun menilai saya ya baik gitu. Emang saya itu sedikit agak kasar, keras gitu, tapi itu pun ada maksudnya, bukan karena emang asal ucap, enggak. Saya emang kalau sama yang kayak temen itu emang saya sering kasar gitu. Tapi kalau ngomong sama yang lebih tua saya bisa lebih sopan. Karena apa, itu yang lebih tua kayak seperti umuran bapak saya lah, ibu saya, itu seperti dia saya melihat orang itu tuh seperti saya melihat orang tua saya sendiri gitu. Saya sering lah dulu pernah bekerja, saya sering sirikin sama orang gitu. Saya kerja, saya nggak pernah yang pakai ilmu apa enggak. Saya cuman berdoa gitu sama Allah, minta dilancarkan dan dipanjang umurkan dan sehat selalu. Saya cuman berdoa itu aja ya. Saya tiap malam, tiap sholat saya berdoa gitu. Karena apa ya, kita hidup di dunia itu sementara gitu. Jadi kita tidak bisa gitu harus pakai yang kayak aneh-aneh lah gitulah, gak usah lah. Kalau kita memakai yang kayak berilmu gitu sih, kesannya kita nggak percaya gitu sama. Kan segala sesuatu itu ada proses lah gitu. Kayak seperti kita naik tangga, kan kita nggak
bisa langsung naik ke atas. Kita itu perlahan gitu, perlahan proses kita proses pelan-pelan dan bisa nyampe ke atas. Itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang gampang gitu. Itu penuh dengan rintangan, tapi gimana kitanya aja, kitanya menyikapi rintangan itu gimana gitu. Karena itu walaupun melihat kita gitu, kita mau dapat rezeki tapi kita tidak berhati-hati berdoa, ya mau gimana kita dapat rezeki lah. Segala sesuatu itu harus usahalah dibarengin dengan berdoa gitu. Kita nggak punya uang besar, ya kita harus seringlah bersedekah, kayak yang pengamen jalanan, kayak yang pengemis, walaupun itu cuman 1.000 atau 2.000, ya kita kalau kitanya ikhlas ya kita bakal berkah. Tapi kalau kita ngasih besar tapi kita nggak ikhlas, itu sama aja kayak seperti ngegali nutup tapi nggak penuh seperti itu. Jadi kalau saran saya mah gak usah menyesali yang udahlah. Kayak seperti ada yang menyesal, aduh hanjakannya kemarin teh keluar gitu gawe teh ayeuna mah jadi kieu. Gak usah disesali yang udah terjadi mah, jalani aja apa adanya. Kayak saya bukan orang anak ada ya, saya pun itu ojek online itu di masa sekarang susah gitu ya cari uang. Kadang saya cuma cukup beli bensin, buat beli rokok, buat makan, itu buat saya udah alhamdulillah. Kayak gini yang bikin saya aneh gitu ya, ada saya punya teman seprofesi, katanya bilang, cenah lu mah cenah ngapain cenah pakai Orian gitu, kayak gue cenah pakai tuyul cenah biar dapat uang banyak. Saya bukannya nggak mau gitu, itu sama aja uangnya tidak halal gitu. Dan saya pun cukup jawab, sekarang saya mending Orian aja lah, lebih berkah. Padahal dalam hati saya, ya nikmati aja sekarang enak. Namanya juga itu APK bukan halal lah. Tuh bisa disebut haram gitu. Liatin aja nantilah, cinta rasain aja gimana nanti juga kapok cinta. Itu kata hati saya. Dan selama beberapa minggu gitu, saya kan kemarin sempat ada pekerjaan, saya ngajak kerja di bangunan. Saya emang belum pernah saya kerja selama seminggu, saya kembali ngejek lagi gitu. Dan mendengar kabar si orang itu yang pakai tuyul itu katanya PM, padahal dia udah pernah ngomong sih ya, tuyul itu teh bener-bener aman ya, namanya juga nggak halal lah, pasti ada ya kayak gitu, kayak ada PM gitu. Tapi kalau dengan pakai Orian disuspend gitu, dengan ya kalau Orian mah kita masih berani lah ke kantor gitu, karena saya kan ini Orian, saya bisa jelaskan kan kalau pakai Ori. Tapi kalau pakai yang dilarang, ya mau gimana lagi, ikhlasin saja mungkin. Dan yang lebih konyol ya gitu, kan dia tuh udah nggak punya akun, ada yang nyuruh narik gitu ya, karena belas kasihan lah gitu. Karena dia nggak punya akun, tapi bilangnya malas. Kok aneh sama teman saya.
katanya butuh uang, gak punya akun, duluan disuruh narik, kok bilangnya males, padahal dia punya istri. Saya aneh sih ya. Kadang iya sih, kadang orang-orang beda pemikiran. Dan saya pun sering gitu bersharing gitu. Di zaman sekarang mah gak usah gengsi, gak usah malu lah sama profesi. Ya walaupun mertua nanya pekerjaan apa sekarang, ojek online lah, kenapa harus malu? Karena kan kita cari uang halal gitu, dengan keringat kita sendiri. Saya pun ya, saya belum pernah nikah gitu, tapi saya sering ngobrol-ngobrol sama yang lebih pengalaman lah gitu. Saya pun pernah pacaran sama orang Lembang ya. Dan orang tuanya itu nanya, pekerjaan apa saya? Pekerjaan saya mau ojek online pak. Kalau ada yang ngajak kerja, saya kerja. Apapun itu, yang penting halal. Saya pun gak pernah mau gitu. Dan saya malahan nanya gitu ya sama saya, apakah kamu gak mau jadi pacaran sama saya? Cuman sebatas tukang ojek online. Dan dia bilang, ya aku menerima kamu apa adanya lah, penting mah selagi itu halal ya jalanin aja. Saya pun gitu bersyukur lah punya wanita seperti itu. Dan saya mungkin sekarang kurang fokus ya sama pacar. Saya fokus masa depan. Karena kenapa ya, kalau kita nggak punya uang ya gimana mau nikah lah, gimana mau kasih makan. Saya sekarang mungkin fokus lah itu bekerja gitu. Nabung gitu buat ya buka usaha dikit-dikit lah gitu. Lumayan lah buat nama-nama gitu. Kan kita nggak tahu kedepannya kayak gimana gitu. Bukan ada apa-apa kan, kita kalau ada uang tabungan kita tinggal ambil uang tabungan keluarin, kan kita nggak perlu pinjam ke orang lah. Kadang itu ya saya sedikit cerita ya, teman saya kan pernah pinjam uang gitu sama saya, emang nggak seberapa. Saya bukan karena uangnya, saya karena janjinya gitu. Janji 3 hari. Saya tanyain lah, dia malah marah gitu. Kadang saya mikir gitu, yang pinjemin tadi ya, atau yang punya hutang tadi ya, atau saya. Tapi kayak yang saya punya hutang sama dia malah marah. Saya bingung lah. Saya paling suka malas itu kalau pinjam, ada yang pinjam uang janji gitu. Giliran saya tagih pas waktunya dia malah marah. Ya udahlah, saya mau ikhlasin aja lah, daripada jadi masalah ya nggak seberapa gitu, masalah jadi panjang. Ya udahlah, saya mah cukup tahu aja oh karakter dia gitu. Saya mah sekarang main jarang gitu. Saya sebut anak muda lah, saya main jarang gitu lah. Saya kalau ngojek pagi-pagi gitu, pergi ngojek, pulang ya pulang. Saya gak pernah main-main kayak anak sekarang lah. Kata saya lebih penting di rumah lah, apalagi zaman covid kayak gini lah ya, kita harus ya adaptasi lah gitu, cari aman gitu. Kita kan sayang keluarga ya, kata saya mah lebih baik di rumah lah gitu, daripada sekarang kita main-main di luar. Sekarang usum begal, jamret, apapun itulah, jangan banyak gaya lah zaman sekarang mah. Jadi kata ibarat mah, bergayalah seperti isi dompetmu. Kalau karakter saya ya,
Terus saya mah punya uang, nggak punya uang ya gini, punya uang pun ya masih gini aja, jadi nggak terlihat gitu. Saya nggak gimana ya, jadi kayak ini, saya nggak pernah menonjolkan saya punya banyak uang. Saya nggak punya uang ya gini, punya uang ya gini-gini aja. Gak punya uang makan sama telur, punya uang pun ya sama telur lah. Karena hidup saya emang sederhana sih, nggak mewah lah gitu. Dan saya mau kasih ya saran lah buat anak-anak sekarang, jangan kebanyakan gaya, kayak motor bagus ngajak cewek makan, kalau itu uang masih dapet dari orang tua. Sadar men, orang tua lu cari uang, panas kepanasan, hujan kehujanan, lu bilang buat bayar SPP, lu pakai buat main-main, buat pamer ke cewek lu, traktir. Gak usah lah, kamu harus menghargai lah pengorbanan orang tua lu. Jangan uang SPP lu pakai buat pamer-pamer ya ria. Giliran jatuh temponya itu SPP, ngirim surat kan lu juga yang pusing. Loh kok ini ada surat SPP, kan kemarin udah bayar. Wah masa bu, kan mungkin guru dan orang tua lu itu debat karena apa ya, karena uang SPP orang tua lu lah ngasih ke lu, ke sekolah kan nyampe. Nah ya itu, jadi kata saya malah berpikir sebelum bertindak. Itu tindakan lu teh bagus enggak? Tahu gua mau kalau sekolah mah sekolah lah, fokus. Kalau lu udah kerja, lu biasa biayain diri sendiri, baru lu bisa ajak cewek lu makan. Bahkan itu lebih bangga lu bangganya kenapa? Saya bisa ajak jalan cewek gua dengan hasil keringat sendiri, bukan hasil minta. Saya mah itu bukan nyindir ya, cuman ya bercerita gitulah. Saya ngasih ilmu gitu ya, walaupun suka nggak suka ya nggak usah didengerin lah. Saya cuma ini bercerita itu ya, saya hidup saya gitu. Mungkin di channel saya segitu dulu aja ya, dan jangan lupa di kolom di sini layar ada subscribe, nyalain loncengnya, like, share, komen, dan bagikan ya. Jangan lupa, ini channel saya baru ya, tolong bantu di subscribe. Dan kalau kalian udah subscribe, kalian bisa melihat video saya yang baru-baru nanti saya upload ya. Terima kasih. Assalamualaikum.